Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Perjanjian ini berupa perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum perjanjian Linggarjati disahkan kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda telah terlebih dahulu menggelar pertemuan, namun tak menemukan kesepakatan atau titik temu tentang status kemerdekaan Indonesia. Barulah pada tanggal 11 hingga 13 November 1946, perundingan yang dilakukan di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, mencapai kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah Belanda. Demi mencegah terjadinya perubahan situasi dari pemerintah Belanda, 2 hari setelahnya, hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka di Jakarta. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, hasil perjanjian tersebut secara resmi dan sah ditandatangani oleh kedua negara. Setelah disahkannya perundingan Linggarjati, banyak negara mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, hingga Burma. Perundingan Linggarjati merupakan bentuk perjuangan diplomasi Indonesia melawan tatanan dunia saat itu, ketika penjajahan dan kolonialisme masih banyak terjadi. Perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret 1947 tersebut berisi pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Pulau Madura. Dalam perjanjian tersebut, disepakati juga bahwa Republik Indonesia dan negara Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan negara Belanda juga akan membentuk Uni Indonesia, di mana Belanda dan Ratu Belanda menjadi ketuanya. Penetapan dari isi perundingan ini memicu pro dan kontra di masyarakat saat itu. Beberapa kalangan ada yang menilai bahwa perundingan Linggarjati merupakan gambaran gagalnya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya karena hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Pulau Madura. Banyak kalangan saat itu menginginkan kedaulatan penuh Indonesia di semua wilayah Hindia Belanda. Sementara para pemimpin bangsa dan tokoh perjuangan sepenuhnya sadar bahwa tujuan kedaulatan penuh tak akan dapat tercapai sekaligus. Di sisi lain, hasil perundingan Linggarjati memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, di mana dampak positifnya diantaranya yaitu Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain, dan dengan diakuinya Indonesia secara de facto, maka Indonesia mempunyai kedaulatan politik sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Sementara dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia yaitu perundingan dan hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan bangsa Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dan perjanjian Linggarjati sendiri hanya memberikan waktu bagi Belanda untuk terus memperkuat militernya di wilayah Indonesia. Perundingan Linggarjati sendiri dihadiri oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia, dan perwakilan sekutu dari Inggris. Pemerintah Hindia Belanda dan Indonesia sebagai pihak terkait atau yang mempunyai kepentingan, sementara perwakilan dari pemerintahan Inggris hanya berperan sebagai penengah dan moderator jalannya negosiasi.